Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Galih Wisma di Kulon Progo, Yogyakarta. Selamat sore Galih, seperti apa situasi terkini di rumah duka Praka Farizal? Baik, selamat sore Reni dan juga pemirsa. Sore hari ini saya berada langsung di sekitar rumah duka kediaman almarhum Praka Farizal Ramadan di desa atau Kelurahan Sidorejo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Memang sejak pagi hingga sore hari ini saya lihat tadi memantau para kerabat maupun tetangga sekitar masih banyak sekali yang berdatangan ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa atau berbelasungkawa kepada keluarga atau orang tua yang berada di rumah duka ini. Akan saya perlihatkan secara langsung bagaimana situasi terkini di sekitar rumah duka di Kelurahan Sidorejo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, ini memang sejak kemarin hingga siang sore hari ini karangan bunga ini puluhan begitu telah berjejer, nampak banyak sekali yang dikirim oleh berbagai pejabat ataupun juga keluarga ataupun orang-orang yang memang mengucapkan belasungkawa di sekitar rumah duka ini. Sekitar ada 20-an ucapan karangan bunga yang telah dikirim dan berada di sekitar rumah duka ini. Dan tadi sekitar pukul 3 pun juga saya mendapat informasi bahwasannya Komandan Kodim atau Dandim dari mana Praka Farizal ini terakhir bertugas sebelum dikirim menuju pasukan perdamaian dunia di Lebanon dari Aceh, Komandan Kodim dari Aceh, satuannya terakhir ini juga datang ke rumah duka sekitar pukul 3 berserta dengan jajaran yang lainnya. Dan ini bisa saya lihatkan tampakkan bahwasannya beberapa keluarga ataupun tetangga sekitar masih berada di rumah duka menanti begitu kedatangan dari jenazah Praka Farizal ini. Dan memang menurut informasi yang saya terima tadi, jenazah akan tiba kalau tidak hari esok itu juga diperkirakan lusa seperti itu. Dan untuk istri dan juga anaknya yang saat ini masih berada di Aceh juga belum sampai ke Kulon Progo. Istri dan anaknya diperkirakan akan menuju atau sampai di Kulon Progo sekitar tanggal 2 seperti itu. Dan diberikan juga hingga nanti malam di sekitar rumah duka ini juga masih banyak sekali warga yang berdatangan untuk mengucapkan belasungkawa kepada orang tua yang memang berada di rumah duka ini. Seperti itu, Reni. Baik, jenazah diperkirakan tiba esok atau lusa ya Galih. Kalau untuk kondisi istri, anak dan orang tua Praka Farizal, apakah sempat berkomunikasi Galih? Ya, menurut informasi yang saya terima tadi, saya sempat berbicara dengan beberapa rekan jurnalis yang lain yang juga sebelumnya tadi telah wawancara dengan keluarga bahwasannya istri dan juga anak, itu satu anak dan istrinya yang saat ini masih berada di Aceh, kemungkinan akan sampai di Kulon Progo sekitar tanggal 2. Dan itu pun juga berbarengan dengan kemungkinan jenazah tiba di Indonesia itu adalah kalau tidak besok itu juga lusa. Artinya tanggal 2 itu kemungkinan hari terakhir atau prediksi terakhir paling lama jenazah akan sampai di Indonesia tanggal 2 ini. Baik, kalau untuk kapan dan di mana jenazah akan dimakamkan, apakah sudah ada informasi Galih? Ya, memang untuk nanti pemakaman memang direncanakan sesuai dengan keinginan keluarga akan dimakamkan di dekat rumah duka yang lokasi makam ini kurang lebih sejauh 500 meter dari rumah duka. Dan itu menjadi pilihan keluarga untuk dimakamkan di dekat rumah almarhum yang mana dalam makam tersebut juga berdekatan dengan makam kakeknya, seperti itu. Baik, terima kasih atas laporan Anda dari rumah duka Praka Farizal Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Galih. Pemirsa, 3 prajurit TNI gugur di Lebanon akibat serangan Israel. Pemerintah Indonesia meminta ada investigasi penuh dari UNIFIL untuk menemukan penyebab gugurnya prajurit Indonesia. DPR RI pun meminta evaluasi mendalam terhadap keberadaan prajurit TNI di Lebanon jika tak kondusif dan bahkan mengancam keselamatan. Indonesia berduka, 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon gugur akibat serangan Israel. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga dilaporkan mengalami luka berat.
Menteri Luar Negeri Sugiono meminta Unifil menginvestigasi penuh insiden ini dan meminta semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Kami menugaskan kepada kedutaan besar kita yang ada di Beirut untuk terus memonitor perkembangan prajurit kita, kemudian meminta investigasi penuh dari Unifil untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini, dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI mengatakan penempatan prajurit TNI di wilayah konflik harus segera dihentikan jika dirasa tidak aman dan bahkan mengancam keselamatan. Turut belasungkawa yang amat mendalam atas meninggalnya prajurit TNI kita akibat sebuah serangan misil yang ditujukan kepada Hezbollah, akan tapi terkena kepada markas kita dan mengakibatkan tewasnya satu prajurit kita, dan juga infonya ada setidaknya 1 orang lagi terluka berat. Indonesia memegang peranan yang sangat vital dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL dengan mengirimkan prajurit sebanyak 756 personel TNI. Area pengerahan pasukan UNIFIL mencakup wilayah yang secara geopolitik sangat panas, yakni di perbatasan Lebanon dan Israel. Tim Liputan iNews melaporkan. Serangan Zionis Israel di wilayah Lebanon mengakibatkan gugurnya 3 prajurit TNI penjaga perdamaian Indonesia atau pasukan Garuda yang bertugas dalam misi pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Insiden itu membuat PBB memperingatkan bahwa menargetkan pasukan penjaga perdamaian dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon gugur dalam serangan yang terjadi dalam 2 hari terakhir. 1 prajurit TNI gugur pada hari Minggu di Taib, sementara 2 prajurit TNI lainnya gugur pada serangan kedua Senin pagi di Bani Hayan setelah ledakan menghantam konvoi logistik pasukan penjaga perdamaian PBB. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix menyatakan bahwa UNIFIL telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kejadian tragis tersebut. This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit the UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan, Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously. Zeng juga menambahkan serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Ya pemirsa, 3 pasukan perdamaian asal Indonesia yang gugur saat bertugas di Pangkalan Tayeb membuat PBB dengan tegas minta pertanggungjawaban. Juru bicara PBB juga menyebut serangan pasukan IDF ke pasukan perdamaian adalah pelanggaran. Tewasnya para pasukan penjaga perdamaian termasuk 3 orang dari Indonesia membuat PBB angkat bicara. Juru bicara PBB Stephen Dujarric menyebut serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian adalah kejahatan perang. For you, as you know, UNIFIL peacekeepers have been the subject of aggressive behavior, intimidation, and threats, and this must stop immediately. This Saturday, a UNIFIL convoy traveling along a coastal road near our headquarters in Nakora in Sector West was subjected to 6 warning shots fired by IDF elements stationed nearby, resulting in some small arms impact on one of our vehicles. Attacks on peacekeepers, as we've been saying quite a bit, is a grave violation of international humanitarian law and of Security Council Resolution 1701 and may amount to war crimes. There will need to be accountability. Meskipun PBB sudah menyebut serangan tersebut adalah pelanggaran perang, namun pihak IDF sendiri mengaku sedang meninjau insiden tersebut.
Pemirsa, duka mendalam menyelimuti kediaman Praka Farizal Ramadan, anggota Tentara Nasional Indonesia yang gugur akibat serangan Israel di Lebanon. Hingga kini keluarga masih menunggu kepastian kepulangan jenazah ke rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Suasana duka menyelimuti kediaman orang tua Praka Farizal Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta. Sejumlah tetangga berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa. Hingga kini keluarga masih menunggu informasi terkait kepulangan jenazah ke tanah air. Ayah Praka Farizal bercerita dirinya sempat berkomunikasi singkat dengan sang anak beberapa hari sebelum insiden yang merenggut nyawa anaknya. Mati dari Koramil, katanya apa belum jelas. Kalau saat ini informasi yang diterima keluarga gimana Bu untuk istri dan anaknya? Tadi malam itu video call, saya nanyakan cucu, terus pulangnya kapan? Katanya nunggu tiket. Tiketnya kan kemarin belum dapat gitu. Sebelumnya, Praka Farizal gugur ketika bertugas di Lebanon sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon akibat terkena serangan Israel. Praka Farizal gugur meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan yang berusia 2 tahun. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan.